Ya, selamat malam. Salam Ajo Talks. Saya akan mengulas Formula 2 dan saya langsung upload setelah saya mengulas F1. Jadi saya minta maaf banget karena laptopnya dipinjam, jadi saya nggak bisa bikin konten. Ya, terhalang banget kontennya ini. Untuk kali ini adalah weekendnya penuh episode. Sebelum F1 di Miami akan ada ulasan Formula 2 untuk penutup di Azerbaijan. Oke, jadi saya akan mengulas Formula 2 dan kali ini adalah ronde keempat di Baku ya. Jadi itu atas hipotesisnya di F1 di Baku ini setelah spring break ya, setelah libur musim semi di pasca orang-orang muslim masih menjalani puasa. Jadi ini adalah Formula 2 di Baku. Oke, saya langsung ulas hasilnya dulu ya. Kita mulai dari sprint race yang kacau balau. As always, kita selalu dimulai dari sprint race. Ollie Bearman berhasil comeback dari start ke-9 hingga memenangkan balapan ini. Diikuti Fredrik Vesti yang berhasil membuat Prema 1-2 dalam balapan ini. Jack Crawford finish ketiga dan Kusmaini keempat. Enzo Fittipaldi kelima, Juan Manuel Correa keenam, Clement Noval ketujuh, dan Roman Stanek melengkapi 8 besar. Yang DNF dalam balapan ini banyak banget. 11 pembalap terbawah dari 22 pembalap yang berlaga ada yang DNF. Pada DNF semua. Dimulai dari Dennis Hauger, Victor Martens, Jehan Daruvala, Theo Pourchaire, Arthur Leclerc, dan Jack Doohan tetap dihitung karena keenam pembalap tersebut sudah melewati 90% race distance dari balapan yang berjalan 21 putaran, yang berarti pembalap wajib melewati lap ke 19 berarti, karena 18,9 itu dibuatin jadi 19 agar dihitung di klasemen. Maka itu 5 pembalap yang benar-benar DNF ada Roy Nissany karena kecelakaan, Zen Meoni karena kerusakan setelah tabrakan saat start, berarti dia mengalami kerusakan suspensi belakang kanan, Ayumu Iwasa karena masalah DRS, Ralph Boschung karena kecelakaan di lap kedua, serta Richard Verschoor yang start dari pole di balapan ini bertabrakan dengan Zen Meoni sehingga kerusakan bagian depan membuat dia tak mampu menjajal lap pertama di balapan ini. Dan sekarang saya akan jelaskan jalannya balap di sprint race. Saat start, Zen Meoni startnya cukup bagus dan Richard Verschoor kurang bagus. Lalu Victor Martens startnya juga bagus, tetapi dia kontak dengan Zen Meoni. Namun, Verschoor melebar dan dia kehilangan grip ban belakang sehingga dia spin dan menabrak Meoni, membuat suspensi pembalap Barbados itu mengalami kerusakan. Dennis Hauger yang start ke-6 diuntungkan oleh insiden Verschoor Meoni, membuat pembalap Norwegia itu memimpin balapan ini. Pada lap kedua, pembalap yang menang di pembuka musim yakni Ralph Boschung menabrak dinding saat memasuki belokan ke-9. Tabrakannya Ralph Boschung mirip seperti tabrakan Lewis Hamilton saat kualifikasi F1 di Baku 7 tahun lalu, sehingga pembalap Swiss itu terhenti karena kerusakan suspensi yang dialaminya setelah tabrakan tersebut, membuat safety car dikerahkan dalam balapan ini selama 3 lap. Di lap ke-11, beruang sedang dalam mode galak. Maksudku, Bearman ini berada di peringkat keempat usai menyalip Jehan Daruvala. 3 lap kemudian, terjadi tabrakan oleh tim Charos. Roy Nissany menabrak dinding di belakang 15 sehingga safety car kembali dikerahkan selama 4 lap. Lalu saat restart pasca insidennya Roy Nissany, terjadi tabrakan beruntun. 5 pembalap bertabrakan di belakang pertama. Hauger, Daruvala, Martens, Pourchaire, dan Arthur Leclerc terlibat tabrakan saat start. Jack Doohan juga terlibat insiden, tetapi mobilnya spin dan tak bisa berjalan. Insiden karena pembalap tersebut murni kesalahan mereka sendiri, sehingga duo Prema diuntungkan dalam balapan ini dan Ollie Bearman langsung memimpin setelah menyalip Vesti sebelum safety car kembali dikerahkan. Namun karena sudah masuki lap-lap terakhir, mau tidak mau semua pembalap finish lewat pit lane, yang berarti Ollie Bearman memenangkan balapan ini di depan Vesti dan Crawford. Agak kacau balau balapannya, tetapi Ollie Bearman memang pantang menyerah sehingga dilihat dari pace-nya memang Bearman mendominasi balapan ini. Sedangkan finishnya ini mengingatkan saya waktu itu masih kecil, masih bayi. Waktu itu si Michael Schumacher finish di dalam pit stop waktu GP Inggris tahun 98. Sekarang kita menuju feature race yang sama sebelum F1 ya lumayan seru walaupun agak membosankan.
Di feature race, Ollie Bearman kembali menangkan balapan ini, diikuti Enzo Fittipaldi kedua dan Theo Porcher ketiga. Fredrik Vesti keempat, Kusmaini kelima, Dennis Hauger keenam, Isaac Hadjar ketujuh, Richard Verschoor ke-8, Jack Crawford ke-9, dan Arthur Leclerc melengkapi 10 besar. Yang DNF dalam balapan ini hanyalah Brad Benavides serta Victor Martins didiskualifikasi karena adanya pelanggaran teknis di mobilnya, yakni lebar bagian bawah mobilnya kurang dari batas yang diharuskan sesuai aturan. Dan sekarang kita langsung ke balapannya. Pada balapan ini, Ollie Bearman langsung memimpin setelah balapan pertama. Lalu di lap selanjutnya, Theo Porcher mulai meningkatkan pace-nya dengan menyalip Enzo Fittipaldi untuk peringkat kedua. Dan pada lap ketiga, Theo Porcher menyalip Ollie Bearman hingga ia memimpin balapan ini. Tapi tidak bertahan lama, di lap keempat, Ollie Bearman langsung mengembalikan posisi pertamanya dari Theo Porcher. Di lap ke-9, pit stop wajib mulai dilakukan. Ollie Bearman, Theo Porcher, Dennis Hauger, Zane Meoni, Richard Verschoor, dan Clement Novalak masuk pit di lap ini untuk mengganti ban ke hard. Dia berarti pakai ban soft atau medium berarti. Lalu pada lap selanjutnya, tim Charles kembali tabrakan. Setelah kemarin Roy Nissany, kini giliran Brad Benavides yang tabrakan, sehingga virtual safety car dikerahkan dalam balapan ini. Pada lap ke-14 setelah Vesti menyalip ini, tiba-tiba Daruvala yang ingin menyalip Richard Verschoor malah keluar jalur. Namun saat Daruvala ingin kembali ke trek, tiba-tiba ada Meloni di belakang dan ia nyaris tabrakan. Daruvala dikenakan penalti atas insidennya ini dan mengingatkan saya terhadap Vettel di Kanada sampai dirinya baperan karena penalti itu, dan pertama kalinya saya membuat aja top saat saya sudah 4 tahun bikin konten ini. Menjelang akhir balapan, Enzo Fittipaldi menekan Theo Porcher dan ia sukses menyalipnya di belakang keempat. Ollie Bearman dengan tampil dominan berhasil memenangkan balapan ini di feature race, dan sekaligus dia menjadi orang pertama yang mendominasi semua sesi di balapan ini, mulai dari tercepat di practice, start dari pole, comeback di sprint race, dan mendominasi di feature race. Enzo Fittipaldi setelah sebelumnya di Australia dia terseok-seok, dia berhasil meraih podium pertamanya di musim ini dan podium ke-7 dalam karirnya di Formula 2. Serta Theo Porcher finish ketiga dan mengambil alih pimpinan klasemen mengingat Ayumu Iwasa terseok-seok dalam balapan ini. Oke, itu saja ulasan Formula 2 di Azerbaijan. Ollie Bearman sangat dominan di semua balapan ini di Baku. Lalu Fittipaldi podium setelah terseok-seok di Australia, mulai dari kecelakaan, mulai dari spin di sprint race dan tabrakan di feature race, tapi dia berhasil mengembalikan pace-nya dengan podium. Lalu akhir pekan yang cukup baik buat Theo Porcher karena podium serta memimpin klasemen setelah balapan ini. Tetapi untuk rekan setimnya, Victor Martins kembali harus melupakan akhir pekannya. Setelah tabrakan di sprint race, dia sempat finish keempat di balapan ini. Namun, adanya pelanggaran teknis membuat dirinya harus didiskualifikasi dalam balapan ini. Ayumu Iwasa rela kehilangan pimpinan klasemennya setelah terseok-seok di feature race dan masalah DRS di sprint race. Lalu kita menuju ke standings pembalap. Theo Porcher masih memimpin dengan 65 poin. Masih memimpin klasemen dengan 65 poin. Fredrik Vesti kedua dengan 62 poin. Ayumu Iwasa ketiga dengan 58 poin. Jadi 3 besar ini seru banget persaingannya. Lalu Ollie Bearman setelah mendominasi di Baku, dia naik jadi peringkat keempat, dan Kusmaini di peringkat kelima dengan poin yang sama. Tetapi Bearman di atas Maini karena hasil terbaiknya Ollie Bearman lebih baik daripada Kusmaini. Lalu untuk standing team, Prema masih memimpin dengan 103 poin. Di depan Dams dengan 92 poin. Lalu Art Grandprix di peringkat ketiga dengan 82 poin. Yang berarti 9 dan 19 poin gapnya untuk Prema. Lalu Campos peringkat 4 dengan 74 poin. Dan MB Motorsport di peringkat kelima dengan 70 poin. Karena di Miami tidak ada support race untuk F1, maka ada setelah GP Miami berarti ada 2 episode doang. Untuk 4 episode yakni Formula dan Formula 1 akan dilakukan di Emilia Romagna pada tanggal 19 hingga 21 Mei. Oke, itu saja dari saya untuk ulasan Formula 2 ini. Thank you for watching.